Hadirin wal hadirat jamaah Lailatul Istimewa yang dirahmati Allah yang kami muliakan. Acara istirahat kami cukupkan sampai sekian dan marilah kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Taufik Ismail. Namun sebelum itu marilah kita siapkan diri kita dengan segala kehusuan dan ketenangan serta keikhlasan agar ilmu yang beliau sampaikan nanti menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk kita semuanya, yang sehingganya mampu kita amalkan untuk sehari-hari. Sholawat kepada Al-Ustadz Taufik Ismail kami persilakan dengan segala hormat. Sholawat ala Nabi Muhammad. Ahlan wa sahlan bin Nabi. 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 Khairil anamil arabi. Khairil anamil arabi. Ahlan wa sahlan bin Nabi. 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 Khairil anamil arabi. Khairil anamil arabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Sibuk urung entek panganane ya ora nek sing maca selawat. Padahal jare Rasulullah, orang yang paling pelit sedunia yang ngene iki. Orang yang paling pelit sak donya ya iki. Krungu bacaan selawat ora enek sing gelem bales. Allahumma sholli ala Muhammad. Lak ngono ayo. Yuyu. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Kenapa kok saya senengani la in syakartum? Karena saya merasa bersyukur bisa sampai di unit 15. Sampai syukur mboten, Bu? Bisa ketemu saya. Alhamdulillah. Terlebih dahulu yang kami hormati para sesepuh, alim, ulama, ustadz, ustadzah, khotib, imam, bilal, dan semua takmir-takmir masjid yang kami hormati. Bapak Kepala Desa beserta staf-stafnya yang senantiasa setia menemani kita ngaji bersama-sama, yang kami muliakan, yang kami cintai, Jam'iyah Sholawat AMJ, gaya AMJ, ya ini gabungan betul, Ahbabul Mustafa
junior. Wah, sing senior niki telu niki. Senior ya telu niki, gak percaya sampean. Biyen tahun 2009 pertama pembentukan Jamaah Ahbabul Mustofa. Ya wong iki tok mbek iki. Dadi senior ini Kang Rohani, Mas Pur, elek kula. Terbentuklah Jamaah Ahbabul Mustofa. Saiki tinggal juniore, sing seniore wis mimpin dhewe-dhewe. Alhamdulillah masih ada penerus, mudah-mudahan istiqomah dan mudah-mudahan dengan rajin sholawat diberikan syafaat oleh Rasulullah. Dengan wasilah sholawat mudah-mudahan hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang rezekinya seret mudah-mudahan diberikan lancar oleh Allah. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan segera dapat. Amin. Sing buwanter nok buri. Rumangsa sik jomblo. Hadirin wal hadirat Jam'iyah, semua yang hadir yang kami muliakan, yang berbahagia. Terlebih dahulu ucapan syukur alhamdulillah. Bersama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana hingga kesempatan ini kita masih diberikan nikmat berupa sehat jasmani dan rohani, senantiasa diberikan taufik hidayah beserta inayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Arab nyebut taufik apa mikir kalau ampun mangsa jenenge taufik dhewe ngene. Yes. Berarti hidayah dan inayah, taufik enggak adik ya gak enak. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini dengan membaca alhamdulillah senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat rezeki ini dadi berkah, umure dadi berkah, anake dadi berkah. Semua yang diberikan oleh Allah takdirnya jadi takdir yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa setelah baca alhamdulillah sholawat kepada Rasulullah. Dan juga salam mudah-mudahan senantiasa oleh Allah tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga kalinya saya pribadi mohon maaf. Ya dilema awang kate mangkat dhewe, kuwatir udan, dijemput kok cek gayae. Gaya kemaksungkan jeneng Kang. Koordinasi ora enak tapi alhamdulillah enak sing jemput. Lek ora enak sing jemput ya mungkin kudanan. Tapi alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rutinan LI Desa Bukit Makmur. Ini kedua kalinya ketemu kali kula. Nggih. Yang kemarin kita ketemu di Masjid Al-Muhajirin. Sekarang di Masjid Al-Ansor. Waduh, pantesan mangka ono Mars Ansor Banser barang. Jenenge Ansor ya. Kenapa? Yang paling bangga seharusnya saya. Karena satu-satunya Ansor nggih iki. Nggih ta? Arahane ngapunten nggih. Bansere jare telu, nggih. 3 orang banser tadi alhamdulillah. Loh Bu, saya tadi mendengarkan Ansor Banser dinyanyikan sekeras itu. Lah Banser mek telu. Aja jangan cuman semangat tok. Tambahilah Bansere. Nah, kemarin mau nambah Ansor aja ora sido. Wes koordinasi, insya Allah Pak Taufik 5 orang. Minim-minimnya 3. Ternyata wes siap arep tak golekno mobil tak anter malah ora sido. Sepurane lho Kang. Fakta iki. Nyanyine buanter, mau jumlah wes. Aku sampai izin. Ansore iki aku. Bansere iki 3. Dadi wong 4 iki sing dinyanyikan. Muslimat alhamdulillah tuh 2 3 4. Sing duwe seragam. Sing dorong seragam semuanya muslimat ibu-ibu. Amin ya rabbal
Fatayatnya alhamdulillah agak lumayan banyak dan juga masih mampu minyak wangi. Lek muslimate ya mungkin GPU mungkin. Lek nggen kula mriko, lek kok kene insyaallah wangi kabeh. Amin. Wangi nang kubure. Nggih. Semuanya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dalam acara ini. Amin. Lagune Indonesia Raya, Hubul Waton, Mars Banser, Muslimat, Fatayat, Masya Allah. Ora enek sing sanggup ngaji nyanyi Mars Ansor sampai saiki. Ayo, anak sing iso. Lah sampean aku ya kangelan kok. Lagune angel. Jadi mudah-mudahan nanti yang ke depan cek genep lagu Banser iya, lagu Ansor iya, Muslimat iya, Fatayat iya, men sewengi nyanyi tok ora usah ngaji. Lah kepek ngadeg kepek jengeng. Aduh aku. Arep longgo sungkan kare Pak Yai Pak Haji Mudakir aku. Lho beliau sing kok wonten sanggup ngadeg. Aku kate longgo ate melu ibu-ibu mburi ku mau. Ibu-ibu longgo aku arep melu, izin aku tadi. Lek mbah-mbah, ala Pak Taufik. Wis kena asam urat. Ya longgo wae ora apa-apa. Lah wong Rasulullah, lah wong Gusti Allah wae lek enggak esok sembayang mek ngadeg oleh karo longgo, ngoten ta Bu? Lek ora esok sembayang karo longgo oleh karo turan miring. Ora esok turan miring oleh turu terlentang nyacak lagu Indonesia Raya ambek turu terlentang nang mburi kono. Indonesia. Iyalah. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan malam ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan disaksikan oleh Rasulullah, oleh sahabat tabi'in dan sampailah mudah-mudahan disaksikan oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Amin ya rabbal alamin. Tapi tidak bisa sempurna lek kita ngaku dadi muslimat NU. Tidak sempurna lek sampean ngaku dadi Fatayat NU. Belum sempurna lek ngaku dari Banser NU, Ansor NU. Pengurus NU, Lazisnu, pengurus ranting, pengurus MWC. Kalau kita tidak memahami apa sih NU itu. Tahu Bu, napa NU niku Bu? Paling ngertine Nahdlatul Ulama niku jenenge. Padahal aslinya para ulama zaman itu kenapa mendirikan ngadeg terus gak enak. Kenapa mendirikan kok ada kalimat NU? Karena beliau ingin mempertahankan ahli sunnah wal jamaah. Pertama, hanya ingin mengatakan ahli sunnah wal jamaah. Cuman gara-gara orang Arab Saudi yang ngakune wong ahli sunnah wal jamaah, wong Irak, wong Iran, dimanapun berada orang Islam semuanya pasti ngakune ahli sunnah wal jamaah. Kenapa kok seperti itu? Karena satu-satunya pecahan-pecahan Islam, golongan-golongan yang belahan dari Islam, yang selamat kata Rasulullah hanya satu dari 73 golongan. Sing selamat siji sapa? Ahli sunnah wal jamaah. Sehingga semua rebutan ngaku ahli sunnah wal jamaah. Bahkan sampai kalimatnya seperti ini. Ono wong jamaah maghrib. Rungokno iki Bu. Bapak dengarkan. Ada orang jamaah maghrib. Saya langsung menyaksikan. Pas habis sholat maghrib, kita semuanya kan wiritan. Ya tak Bu? Wiritan. Tenang. Enggak langsung kabur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jujur ini, mudah-mudahan jujur. Lah enggak jujur, setelah ini mudah-mudahan wiritan.
Pas selesai wirid salat maghrib wiritan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang berdiri kejadian ini. Ngadeg, loh ini sudah bukan syariat Rasul lagi. Siapa itu? Di masjid jalur siji unit loro. Masjid baru. Ini bukan syariat Rasul lagi. Kalimatnya seperti itu. Loh, mereka mengaku bukan syariat Rasul. Ya nyen sing nglakoni duduk Kanjeng Nabi kok. Sing nglakoni ya kita-kita. Sehingga apa? Kalau kami itu ahli sunnah wal jamaah. Pertama cuma ahli sunnah tok. Kami ini ahli sunnah, ahli mengikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah nggak pernah wiritan jarene. Jadi kalimatnya sudah bukan sunnah Rasul lagi. Loh, kok ada kalimat lagi bareng toh? Kok ada kalimat bukan Rasul? Berarti dulu langsung ngoten kula. Kalau sampean mengatakan ini bukan syariat Rasul lagi, berarti dulu pernah jadi syariat Rasul. Gitu apa nggih? Jadi pernah jadi syariat Rasul. Sehingga saya tanya, kalau sekarang kata sampean bukan syariat Rasul lagi, apakah setelah Rasulullah Muhammad ada Rasul lagi? Kula ngotenaken. Sehingga apa? Mereka ngeyel. Rasulullah enggak pernah melakukan seperti ini. Dari astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibatil aliyah. Enggak pakai la ilaha illallah. Enggak ada seperti itu katanya. Terus saya balik tanya, apa semua perkara itu harus dilakukan Rasul dulu baru kita amalkan? Ngoten lho Bu. Akhirnya saya agak akal ngomong, sudahlah kalau gitu nanti kita ketemu. Siapa itu? Ustadz baru, panggilan ada tangkat LC-nya yang sekarang menjadi imam di Masjid Jalur 1. Namanya Masjid Ahli Sunnah. Jumatan sudah dilakukan, sudah sekitar 2 bulan. Padahal ketahui, musolah itu dulu tempat tidur saya yang sekarang dibangun menjadi masjid. Awalnya pengen bangun musola untuk masyarakat sekitar, tetapi sekarang ditempati Jumatan. Yang heran saya, Jumatan itu jamaahnya banyak. Ada yang dari 21, ada 22, ada dari 17, ada dari unit 11, jamaah dari Sidi. Apa ke unit 17 ora nek masjid ngono yo? 21 enggak ada yang Jumatan apa ya? Kok bisa jadi 1 di unit 2? Itu memang antiknya unit 2. Hebat unit 2 itu memang. Kota basis SMK Muhammadiyah, Yayasan Muhammadiyah di unit 2. Gedung Majelis Tafsir Al-Quran yang sekarang dalam pembangunan terus, unit 2. Masjid Ahli Sunnah, padahal itu orang Wahabi dan orang-orangnya itu di unit 2 jalur 1. Ostate NU yo unit 2. Pak Yai Zam Roni hebat memang unit 2 ini. Inilah, jadi kita harus tahu. Arep ngombe isin, gak diombe kok gorokane garing. Dimonggaken nggih? Oh nggih, matur suwun. Berarti lek ngombe iki sok suwe. Saya kan longgo. Kalau kemarin berdiri. Saya tanya ibu-ibu ini, bapak-bapak Pak, enak iku pan senengan ngadeg apa seneng longgo to, Pak? Hah? Seneng sing ngadeg-ngadeg. Wong lekar malah senengane. Ibu-ibu, sing enak kula niki ana dhuwur apa ana ngisor to, Bu? Senengane pan nang dhuwur ngisor. Dhuwur. Nang kursi nggih. Oh nggih. Alhamdulillah. Pas iki berarti nggih. Mas, tapi aku gak ngadeg lho yo, kesel. Kita kembali ke bahasan. Kenapa kita harus ada kalimat ahli sunnah wal jamaah? Kenapa harus ditambah an-nahdiyah?
Karena semua aliran-aliran yang tergolong dari 73 golongan itu semuanya mengakunya ahli sunnah. Terus kenapa Mbah Hasyim Asy'ari kok ditambahi Nahdlatul Ulama, ahli sunnah ditambahi wal jamaah, tambahi mana an-nahdiyah, Nahdlatul Ulama. Nah, kalau kita membahas pembahasan berkenaan dengan ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah dalam kehidupan agama Islam kan ada beberapa hal, Bu. Ibadah kita pertama fikih. Tahu fikih, Bu, ya? Yang menerangkan cara sembahyang, carane poso dan lain sebagainya. Fikih iki yo sing dinuti yo gak ono maneh, kudune yo 4 mazhab. Walaupun yang terjadi di Indonesia 80% pengikut pasti mazhab Syafi'iyah. Termasuk yang diikuti Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Selain 4 mazhab ini semua diterima, tetapi satu yang menjadi akidah yang sering kita amalkan dari orang tua kita semuanya mazhabnya Syafi'iyah. Senajan sampean orang ngerti mazhab Syafi'iyah, Bu, cara sholat kita, cara wudhu kita, iki loh semuanya mazhab Syafi'i. Enggak percaya? Mazhab Syafi'i itu, Bu, kalau baca sholat Fatihah, Bismillah sebagian dari Fatihah wajib dibaca. Saman baca Bismillah mboten kalau baca Fatihah? Baca kan? Berarti mazhab Syafi'i. Sampean bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, batal mboten? Batal. Bali Syafi'iyah. Imam Malik ora batal kok. Batalkan lagi. Ngentut, tut, pret, tetet, batal mboten? Batal. Imam Malik senajan enggak tut, wetenge tok krucuk. Padha karo sampean lek luwe nika. Wetenge cik mundak kruk wis batal. Lah lek mazhab Imam Malik digawe nang Indonesia ya ora batal terus. Omangane sego urung patek mateng pisan. Didi kruk batal maneh, wudu. Batal maneh. Makanya yang pas mazhab itu ya Syafi'iyah. Jadi diempet wis sembayang mbek ngempet ngene. Allah. Dikempit ngene. Men ora ojol. Sebab apa lek ojol batal. Lek Imam Malik durung sampai ojol iki wis batal. Kenapa kok berkembang di Mekah? Karena mangane kurma. Coba sing mangan kurma, wetenge kruk ya gak pernah. Ngentut jarang. Sing pernah haji gitu, sing mangan kurma. Coba sampean poso besok nggak usah makan nasi, makan kurma wae. Ala nggak ana kruk utenge. Hajatnya sarang arang, paling sakriwil, telepik. Loh, kenapa yang pas di Imam Syafi'i? Sebab apa Indonesia kruk terus utenge. Bersentuhan kulit batal. Imam Syafi'i, Imam Malik cekel-cekelan enggak batal. Lek enggak batal, bojone karo bapak cekel-cekelan ora sida salat. Engko kebablasan khilaf. Lagi dicekel kata sembayang, dek ngene les khilaf. Lah wong bojone dicekel kadang lek kate arep salat tok. Ketika akan mendaki salat, jarang ketemu. Salam-salaman lek bar salat tok. Istrinya pulang, suaminya pulang kerja, ora tahu salaman, ya toh? Ada yang suaminya pulang manen, assalamualaikum, cium tangan ngono arek. Paling ya ambune. Sebab apa? Di sini ya keringetnya gobios. Nggo Mekah, borok-borok keringetan gobios. Lagek metu lho kesap pisan garing. Jepang ini pas. Nanti cekelan tangan, ora masalah ora batal. Tapi
Kenapa? Kalau Imam Malik yang membatalkan itu bukan sentuhan tangan, tapi syahwatnya yang membatalkan. Pas ke Mekah, kenapa? Karena manusia di Mekah cewek-cewek tutupan cadar, orang anak sing ngerti raine. Lah Indonesia ndelok wong ayu, syahwat batal lah Imam Malik. Indonesia ya batal terus. Pemana ndelok widodari adus kok kali. Pas budal manen. Ngene nglirek ngene. Widodari adus neng kali pas waktu kering-kering kalau Bu. Lah nggih to. Lah ora kene nang Trenggalung, enek. Orang Trenggalung wingi kemarin itu Bu. Yang saya nganter itu loh. Nganter anak-anak PKD Ansor di seberang sana. Wasik. Mandinya itu di kolam besar. Banyak ikannya pula. Pertama anak yang dari bahar gitu loh. Duh, maghrib tutup kono. Habis sholat maghrib. Jegur. Jegur. Ya mandinya jam segitu. Kenapa? Orang ketok. Soalan cekak nggak ketoro. Awan-awan ketok itu. Cewek-cewek itu nanti sih bengi. Masya Allah saya lihat itu Bu. Pondok pesantrennya baru. Semuanya masih panggung. Di bawahnya itu ada ikan, kolam. Asik, lebarnya kalau nggak salah sekitar 10 hektar. Pondoknya itu. Siapa gurunya, kiainya? Mbah, yang biasanya orang hafidh dari orang hafid dan juga punya gelar LC yang pernah ngisi di Blok B, yaitu Ustaz Zainul Arifin. Hafid yang ditempati anak-anak PKD sekarang, pelatihan Ansor. Jadi kita kembali ke bahasan. Kenapa kok ahli sunnah wal jamaah? Dan kenapa yang berkembang di Indonesia ke mazhab Syafi'iyah? Apa enggak boleh Pak kalau saya ikut Imam Malik? Boleh. Sah-sah saja orang yang ikut Malik, ikut Imam Malik. Tapi sampean pasti akan menemui kendala-kendala yang besar ketika Imam Malik dipraktekkan di Indonesia. Nah itu tadi banyak hal-hal. Sehingga apa? Pas yang digunakan pegangan dari 4 madhab, tapi yang berkembang di Indonesia adalah madhab Syafi'iyah. Itu ketika kita lihat dari ilmu fikihnya, dari agama kita, fikihnya. 4 madhab. Kalau tauhid, kan ada beberapa sendi yang harus kita ikuti. Ini hanya pengetahuan sedikit-sedikit loh Bu. Tauhid, jare wong pesantren ku akidah. Tauhid maknanya apa? Wahidah, ahada yahad. Jadi tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apapun kecuali karena Allah. Tidak bisa berjalan kecuali karena Allah, tidak bisa makan kecuali karena Allah, tidak bisa sampai di tujuan sini juga karena Allah. Itu namanya tauhid. Dan yang biasa dipelajari untuk anak-anak akidah. Lah akidahnya harus Asy'ariyah. Jadi akidah kita yang paling banyak dipelajari rata-rata akidatul Islamiyah atau akidatul awam. Ibu-ibu pernah ngaji akidatul awam enggak? Bu, Pak, pernah ngaji akidatul awam? Yang pernah mondok mungkin pernah. Kalau yang enggak pernah mondok mungkin ada. Namanya akidatul awam. Di sini adalah akidah yang dijadikan pedoman oleh ahlus sunnah wal jamaah dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah akidatul awam itu yang mesti apal 20 sifat wajib Allah. Terus 20 kebalikannya sifat mohal bagi Allah. Sifat wajib Allah itu apa? 20 apa saja Pak? Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhaliful lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai samiul basyirun wa mutakallimun. Pernah hafal Bu? Enggak, buanter enggak enggak. Alhamdulillah, jujur. Bapak pernah hafal Pak? Aqidatul Awam. Ada yang pernah khatam Pak, tapi sudah lupa.
Mudah-mudahan nanti. Kenapa? Sebenarnya Bu, Pak, ini kewajiban orang tua ngajari anak loh. Ini tugas orang tua, bapak ibu itu ngajari anak akidah itu. Cuman kadang-kadang lek bapak ibu ora paham, orang ngerti, diwakil nih nang Pak Ustadz Rohani. Ya Bu, ada yang titip anak di tempat Pak Rohani. Lek titip aja titip wong tok, aja titip anak tok. Ya di rumah toh. Lek ndek bangun ya ditulungi. Royongan butuh tenaga ya ewangi. Butuh boto ya di batani ngono. Ojo butuh waktu diwatui. Jadi titip anak silakan. Kenapa? Beliau ini menyelesaikan kewajiban orang tua. Sakjane kewajibannya bapak karo ibu iku weh. Ngajari ketauhidan kepada Allah itu tugasnya wong tua ngajari anak. Ngajari sholat, kewajiban orang tua nang anak. Ngajari baca Quran, itu juga kewajibannya orang tua kepada anak. Pernah Bu ngajari Al-Quran anaknya? Bapak, pernah ngajari anaknya bacaan itu biguna, hurufnya itu ada 4. Pernah Pak? Paling-paling diwakili Pak Ustadz Rohani mana? Kalau Mas Pur nggih, dan banyak di sini ustadz-ustadznya. Mereka itu sebenarnya wakil orang tua. Supaya apa? Supaya orang tua nggak disiksa oleh Allah, nggak dituntut. Kenapa? Karena sebenarnya itu kewajiban orang tua kepada anak. Termasuk mengajari akhlak, mengajari akidah. Terutama akidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Men tambah seger. Sehingga apa? Inilah yang kita praktekkan bisa berkembang di Indonesia. Tadi sifat wajib 20, sifat mohal kebalikannya 20, ada sifat jaiz bagi Allah 1 ya. Ada sifat wajib bagi Rasul 4. Wa arsalal anbiya tawil fatona bisidqi wat tablighi wal amanah. Paham enggak? Fatona, tabligh, amanah. Iya. Ada yang pernah pelajaran itu? Pernah? Oh, pernah. Ada yang manduk-manduk Pak Rohani. Mbah-mbah ada yang pernah. Oh, pernah dengar Pak. Paling jenenge Markona. Amanah tonggoku Pak. Patona. Oh, sebelah rumah Pak Patona. Itu akidah yang harus kita pelajari. Sifat wajib Rasul itu 4. Kebalikannya juga 4. Yang tidak dimiliki Rasul kebalikannya. Kalau Rasul itu yang wajib itu 4, yang 1 tidak dimiliki para nabi. Apa itu? Tabligh. Ini tugasnya bapak karo ibu loh ngajari anaknya. Lek gak diajari dituntut sama nang anaknya jangan. Supaya gak dituntut, piye? Anaknya kongkon ngaji. Ojo dijarno dolen wae. Jangan dibiarkan hanya sekolah tanpa ngaji. Ingat Bu, saya tanya ibu-ibu, anaknya semua sudah ngaji? Yang besar masih ngaji? Yang besar kelas berapa itu? Yang TK. Yang besar itu TK Pak. Yang kecil masih baru lahir? Ya belum. Rata-rata sekarang dipertahankan. Rata-rata arek ngaji sampai SD tok lulus wis lolos. Jangan sampai Bu, kecuali kalau anak itu dikirim ke pesantren, monggo. Makanya kadang-kadang nggih, kula sakno kadang-kadang Pak Rohani niku bar kiriman arek-arek berangkat mondok, santrine kalong akeh. Apik saja nih apik. Tapi yang saya kadang-kadang sakit Bu. Sudah diajar sholat, diajar Al-Quran sampai SD. Ketika dia SMP hanya sekolah di negeri, wis gak ngaji maneh. Cobalah tengok nanti. Sholat tae wis gak bakal dilakoni. Padahal itu kewajibannya orang tua Masian. Kenapa? Selagi anak belum balik, kewajiban orang tua mendidik. Dan ketika orang tua tidak mampu mendidik, dituntut nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau anaknya SMP sampai enggak ngaji,
pecut oleh, kenapa? Karena sudah umur 9 tahun, dicubit oleh. Kenapa? Tatanan agama itu seperti itu. Tapi kalau anak masih 7 tahun, 8 tahun, nggak boleh. Masih 7 tahun cubit, aduh, ya cedera. Nggak boleh, itu ada tatanan sendiri. Di dalam kitab I'anatul Thalibin diajarkan. Kalau masih anak kecil, mulai 3 tahun, 4 tahun sudah mulai itu diberikan contoh. Supaya jadi kebiasaan nanti kalau besar. Ayo le nang musola bareng. Ayo nduk ikut jamaah. Sehingga jadi biasa. Ketika sudah mendekati 5-6 tahun, anak sudah bisa memahami pemberikan. Silakan diajari, diberikan contoh bagaimana cara ibadah yang benar. Lah ibu gak iso ngajari, bapaknya nggak bisa ngajari, titip nomane nang Kak Rohani. Insya Allah nggak dituntut Allah, asalkan selesai karo Pak Rohani. Titip nih anaknya, jangan dibiarkan dolin. Kenapa? Sekarang pengaruh sangat sulit sekali dikendalikan. Apalagi anak sudah nggak ngaji, megang HP pakai kuota. Lah cuman pakai pulsa nggak begitu menakutkan. Tapi kalau sudah pakai kuota, paham kuota Bu? Paham ya? Kuota itu sudah lain urusannya. Jadi hati-hati. Boleh anak dipegang, tapi peganglah HP ketika ada di hadapan orang tua, ketika ada yang mengawasi. Kadang-kadang saiki anakku gak tau dolan-dolan Pak, wis gak nakal maneh, gak pernah dolin, Pak. Nang omah tok, sejak kapan? Sejak tak tukono Android. Ati nang omah terus, nang kamar terus. Enak wis Pak, gak pernah nyangoni, tapi nukokno kuota. Sakit dihitung harga kuota dengan jajane arek akan dibu. Banyak mana kuota atau? Tapi saman saiki aku alhamdulillah nggak jajan. Tapi kuota ngono kok bangga. Padahal justru tambah luwe tambah lebih banyak. Makanya Bu nggih, akidah ini penting. Sehingga dari akidah ahli sunnah wal jamaah itu dikumpulkan menjadi 50 yang wajib dipelajari anak, yang harus diajarkan orang tua kepada anak. Apa 50? 20 yang pertama sifat wajib Allah, 20 yang kedua kebalikan sifat wajib Allah. Berarti sifat mohal bagi Allah. Jaiz 1, 20, 40 terus ditambah sifat wajibnya Rasul 4. Kebalikannya mohalnya Rasul juga 8. Berarti sudah 48. Ditambah sifat jaiznya para nabi 1 sama yang anusatita 1, jumlahnya hingga 50. Itu wajib diajarkan orang tua nanggone anak. Sudah diajarkan Pak, Bu. Ini dalam hal ketauhidan kepada Allah. Bisa katakan tauhid atau bisa dikatakan akidah. Akidah sama dengan tauhid Bu, nggak ada bedanya. Sama katakan pelajaran tauhid, monggo. Pelajaran akidah juga sama. Akidah itu kan aqaid. Padha karo sampean akad nikah. Akad itu kan sudah sesuatu yang undang-undang yang harus kita ikuti. Akati berarti disetujui. Yang harus jadikan tekad dalam hati. Apa? Atine percaya, mulut membaca, pekerjaan dilakukan. Apa itu? Kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau dalam hal akidah atau tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ketika kita mempelajari kalimat ahli sunnah wal jamaah, ini hanya baru sebagian kecil yang harus dan terjadi pada diri kita semuanya. Walaupun secara tidak langsung sama nggak ngerti, tetapi inilah
yang kita lakukan dan kita amalkan setiap hari. Ini loh anak-anak. Contoh, ibu-ibu merintah anaknya suruh sholawatan dengan lagu-lagunya yang banyak. Ada yang lagu Rohatil. Di situ ada Rasul, perjalanan Rasul. Itu juga pelajaran akidah. Percaya kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari perjalanan beliau itu juga wajib dipelajari kepada anak-anak kita. Iku tugasnya wong tua sakjane. Untung dibantu Mas Pur ngajari lagu-lagu sholawatan. Iya toh? Di umurku tahun berapa? Ayo. Masih hafal? Coba dikit aja. Enggak usah rokatilnya nanti. Langsung kisah Rasul. Anak-anak biar sholawatan dulu Pak. Ini kisah Rasul yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya. Coba Dek, 1, 2, 3. Thalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Kan enak tuh. Istri setia, putri tercinta. Enak tak? Lah iki lho ibu-ibu kata ngajari ta. Mimi terima kasih sama Mas Pur. Diajari selawat itu. Itu sebagian kewajiban orang tua juga ngajari anaknya kisah Rasul. Rasulullah itu nama siapa ibunya, siapa bapaknya, siapa mbahnya. Itu sebenarnya harus dihafal. Bahkan termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah mempercayai perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Sik, tak ndelok jam. Jam 10:30. Biasanya rampungnya jam pinten? Pas kan? Lho tak berhenti kira ngono. Padahal isih ana terusan iki. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Wis alhamdulillah lah oleh fikine, ibu diahnya dan oleh tauhide. Yang terusnya nanti supaya penasaran. Kalau diterangkan nanti enggak penasaran. Yang penting jangan gentayangan. Mudah-mudahan mungkin nanti kalau ada waktu yang akan datang bisa kita lanjutkan kembali apa saja yang harus kita amalkan ketika kita mengaku menjadi ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Lagune sampean wis jelas lho ya. Nyanyine mang ya wis jelas kabeh. Tak dengerin semua dari awal sampai akhir. Hingga tetes darah terakhir. Itu semua pembelaan. Lagu-lagu itu kalau saya nyanyi, kalau saya sampaikan, saya kupas gak habis. Apa mah lagi sudah 10:30 11. Siap ngantek isuk. Izinkan ayah, izinkan ibu. Izinkan kami pergi berjuang. Nyambut gawe. Dodos, ngegrek. Jenenge berjuang kan banyak jalannya tuh Bu. Yang dimaksud apa? Berjuang di agama Islam melalui organisasi Nahdlatul Ulama. Itulah tujuan sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit yang saya sampaikan dari awal bisa berguna bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya ingatkan sedikit, kita sekarang sudah masuk di bulan Sya'ban. Bu ya, di bulan Sya'ban sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan barokah di bulan Sya'ban ini dan bisa bertemu di bulan Ramadan akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sehat dohir batin. Amin. Berkah rezekine. Umure dawa. Anake ya berkah. Aja akeh. Anake akeh. Enggak. Barokah iku gurung mesti akeh. Termasuk tauhidkan kepada Allah, dari berkah itu gak butuh akeh. Nikmat itu ya enggak kudu mangan sate. Ya toh? Apakah nikmat itu harus mangan sate?
Ya Bu, ini sebenarnya akidah loh itu. Nikmat itu kalau yang diajarkan ulama itu gak kudu mangan sate. Lawone sing mangan nikmat iku apa? Luwe. Lek wis luwe, jangankan iwak sate, wak asin ya enak. Nikmat toh? Apakah nikmat harus tempat sing gedung mewah? Lah senajan omahe papan ae ben bengi rasane bahagia. Iya toh? Apakah nikmat itu ngenteni nyekel gendong duit jutaan? Enggak, gendong anake dhewe lho. Saweneng, kesel-kesel ora krasa. Mulai nyambut gawe gendong anake, rasane seneng kok. Berarti nikmat inilah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Jadi nikmat enggak kudu sugih, nikmat enggak kudu mewah. Lek saiki rata-rata sampean iki rata-rata ngono. Sing enak ndi sing bahagia. Bahagia iku duwe mobil akeh, omahe tingkat, iso numpak pesawat. Mewah. Belum tentu. Jadi ingat standar kita orang ahli sunnah wal jamaah adalah menerima apapun yang ditentukan oleh Allah dan bersyukur atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dari awal apabila yang saya sampaikan ada kalimat-kalimat yang kurang pas, yang kurang berkenan di hati atau dengan tutur sapa yang masih campur baur atau yang masih kasar, kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cuman saya pengen bertanya sebenarnya, nang 15 jadwalnya aku terus apa enggak tau ki asline? Ya Pak Rohani. Lek aku terus karuan aku nyekel kitab, bala kitab disambung-sambung ngono enak. Lek bas iki duduk aku maneh. Tapi 2 kali aku terus yo. Kan 2 kali ta Bu nggih. Setelah saya kemarin ada yang ngisi yang lain. Wah, Mbak Corona sing ngisi. Kenapa kok panggil Mbak? Karena cepet banyak. Nah ini 2 kemarin gara-gara 1 jadi 25. Yang positif di unit 2 kemarin sempat 25 orang. Saya Sokibul Hajah unit 2. Tapi alhamdulillah balik sehat kabeh. Katanya nunggu 14 hari, enggak, ada yang seminggu udah pulang kok. Kenapa? Pengantin baru. Ojo ngomong wong ya. Baru akad nikah digowo. Ya bingung, alhamdulillah seminggu wis balik. Senajan gak pamit. Nggih, jadi mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari bala oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat, bisa ketemu di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Dari awal kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Taufik Ismail yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan benar-benar diiringi hidayah dari Allah yang sehingganya kita semakin mantap dalam berorganisasi NU Ahli Sunnah wal Jamaah. Allahumma. Dan untuk menutup acara pada malam hari ini untuk menyempurnakan yaitu amalia doa, mohon berkenannya untuk mengimami Mbah Kiai Haji Muhdakir. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina kulli ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi na'ama wa kafu mazidah fa ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik subhana rabbiyal a'lal wahhab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqillahu ya wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillah wa subhanahu. Allahumma ya Allah yassir lana umurana amrad dunyana wal akhirah wa hasil maqasidana dunya wal akhirah warzuqna zurata ila baitikal mukarram wa katal mukarramah wa ila makan nabi hamdi sallallahu alaihi wasallam bin nawarah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan indal mautina wa rahatan indal mautina. Allahumma bini ana fi syakaratil mautina wa najatan minan nari wa afatan hisab. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusallitu alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al khaira ayyamina yauma nalqaka wa anta radin anna wa khtim bisolihati a'malana wa tafana muslimin wa qina bisolihin wa surna ma muqarrabin wa ghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil iman wa la takhtim lana bil kufran. Allahumma khtim lana bis sa'adah wa la takhtim lana bis saqawah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wattaqina al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa maka berakhir pula acara pada malam hari ini. Saya sebagai penghantar rangkaian acara mulai awal hingga akhir. Jikalau banyak kekurangan, kesalahan, kehilafan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaharadinul muayyad biduhuri